Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Ika Puji Lestari, mahasiswi Gizi Angkatan 23 UIN Walisama Semarang. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai permasalahan gizi yang sangat perlu kita perhatikan akhir-akhir ini. Apa sih teman-teman? Nah, aku kasih clue-nya ya. Ini tuh tentang vitamin. Oke? Stay tune. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan gizi yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu anemia. Apa sih anemia itu teman-teman? Nah, anemia ini adalah salah satu permasalahan gizi yang mungkin seringkali kita abaikan ya teman-teman. Jadi anemia ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kita mengalami kekurangan sel darah merah yang menyebabkan asupan suplai oksigen di tubuh kita itu menurun. Nah teman-teman, sebagai Gen Z kita itu harus tahu ya teman-teman, apa sih gejala anemia itu. Jadi ada 5 gejala anemia. Yang pertama adalah lemah, letih, lesu, lunglai, dan pusing disertai dengan berkunang-kunang. Vitamin B9 dan vitamin B12 merupakan 2 vitamin yang saling berhubungan dalam pembentukan sel darah merah. Nah, seperti yang kita tahu, anemia kekurangan vitamin ini merupakan anemia yang disebabkan dari kekurangan B9 dan B12. Jika asupan B9 dan B12 ini terganggu, kurang dalam tubuh kita, maka otomatis tubuh kita juga akan kesulitan dalam memproduksi sel darah merah, atau eritrosit yang terbentuk nanti akan berukuran yang tidak normal, yaitu berukuran yang lebih besar dari ukuran yang normal. Teman-teman, selanjutnya mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa sih remaja putri itu lebih rentan terkena anemia daripada remaja laki-laki? Nah, mungkin kita juga nggak terlalu sering mendengar ya kalau remaja laki-laki itu tuh terkena anemia gitu ya. Ya mungkin ada tapi jarang gitu. Kenapa sih? Nah, salah satunya adalah faktor dari menstruasi. Yang kita tahu teman-teman bahwasanya kalau kita menstruasi setiap bulan, kita itu akan mengeluarkan darah ya teman-teman. Nah, kalau kita mengeluarkan darah itu, tentunya kita juga akan mengeluarkan pasokan hemoglobin kita yang di dalamnya terdapat zat besi, kemudian ada vitamin B9 dan B12 ini teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai pola makan. Nah, kita tahu ya para Gen Z ini pasti suka banget sama ayam geprek. Nah, banyak dari kita yang setiap hari itu makanya bukan setiap hari lagi, kayak beberapa hari gitu ya, dalam jam waktu tuh makanya kayak ini terus, apalagi anak kos ya, anak kos itu kan kayak ini terus ayam geprek, terus apa, mungkin pola dari makannya itu tuh kurang bervariasi, kurang seimbang, jadi tuh asupan B9 dan B12 ini tuh kurang gitu teman-teman. Nah, ada lagi itu pola makan tidak seimbang. Biasanya kan kita para Gen Z ini, para milenial Gen Z itu kan suka banget yang namanya makanan cepat saji ya teman-teman. Kayak banyak ya contohnya, kayak mie instan, kayak burger, spaghetti kayak gitu-gitu yang cepat saji, yang itu tuh tentunya nilai kadar natriumnya yang tinggi dan tingkat seratnya juga rendah ya, terutama pada vitamin B9 dan B12. Maka nggak jarang lagi ya, banyak dari kita sekarang itu di tahun 2024 ini banyak sekali para remaja putri yang mengalami anemia. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa itu anemia, kemudian gejala anemia dan penyebab anemia, sekarang ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita untuk mencegah adanya anemia dan mengatasi anemia itu. Gimana sih caranya gitu ya. Nah, untuk cara pencegahannya tentunya yang pertama adalah pola hidup yang sehat ya teman-teman. Jangan lupa terapkan pola makan yang teratur, bervariasi dan seimbang, dan jangan lupa berolahraga. Kemudian yang kedua itu tuh minum TTD, tablet tambah darah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu pola diet ya. Kalau misal teman-teman pengen diet itu tuh aku sarankan mending diet yang aman-aman saja ya teman-teman. Nah, anemia yang disebabkan oleh kekurangan atau defisiensi vitamin B, yaitu vitamin B9 dan B12, itu tuh bisa diatasi ya teman-teman. Salah satunya dengan mencukupi asupan makanan yang bergizi kemudian seimbang.
Anime yang berkepanjangan itu tuh sangat amat berbahaya teman-teman, apalagi pada remaja perempuan. Karena apa? Karena diantaranya yang pertama itu tuh dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Itu sangat penting ya teman-teman, tingkat konsentrasi itu diperhatikan, apalagi pada kita yang masih seumuran ya belasan tahun gitu ya, masih belajar ya. Kan kalau misal tingkat konsentrasi kita tuh menurun, kan tingkat kecerdasan kita kan juga bisa menurun ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu tuh bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita, menurunkan tingkat imun kita gitu. Jadi itu kan nantinya bisa menyebabkan kita gampang terserang penyakit gitu kalau misal sistem imun kita terganggu. Dan yang terakhir itu tuh dapat menurunkan tingkat menurunkan sistem reproduksi kita, menurunkan fungsi dari sistem reproduksi kita. Nah, aku rasa cukup ya teman-teman tentang pembahasan kita mengenai anemia defisiensi vitamin B9 dan B12 pada hari ini. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bahas mengenai isu-isu terkini tentang permasalahan gizi di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali ya, contohnya kayak vitamin A, vitamin C, dan lain-lain. Harapanku dalam penguploadan video ini, semoga video ini berhasil mengedukasi teman-teman semua dan mengingatkan teman-teman tentang pentingnya kesehatan ya teman-teman, apalagi pentingnya pola makan. Karena seperti yang kita pelajari di gizi, apa yang kita makan sekarang akan menentukan masa depan kita nanti, akan menentukan kesehatan kita 20 tahun, 30 tahun ke depan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa teredukasi mengenai anemia, tentang defisiensi vitamin B9 dan B12. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.